Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih dalam keadaan sehat walafiat, yang mudah-mudahan kita bisa menggunakan kesehatan ini secara baik, secara maksimal, yang mana kita isi kesehatan ini penuh dengan istighfar, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kesehatan ini kita juga bisa memperbanyak, menambah amal soleh, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita itu mendapatkan balasan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut hingga akhir zaman. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. InsyaAllah kita akan masuk pada bab yang baru pada malam hari ini, yaitu babun minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya, yaitu bab termasuk kesyirikan, ya, ketika seseorang manusia dia beramal tapi dengan maksud untuk meraih dunia. Beramal ibadah tapi dengan maksud untuk meraih dunia. Masya Allah, ini sebuah bab yang insya Allah kita akan melalui, ya, tahapan-tahapan seperti ini kita akan melaluinya, ya. Dan sebagaimana di sini dikatakan minasyirki, min di sini bermakna litab'id, yang artinya tidak semua, ya, tidak semua, artinya sebagian bisa termasuk kesyirikan ketika dia beramal soleh, beramal ibadah untuk mendapatkan dunia. Ad-dunya, sebagaimana yang kita ketahui, dunia itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam dunia itu. Bisa anak, bisa orang tua, bisa istri, kan gitu. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya mata', dunia ini adalah perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Artinya selain daripada itu semuanya termasuk bagian dari dunia, termasuk harta, jabatan, tahta, segalanya itu termasuk bagian dari dunia. Kemudian wa unwanu al-bab lahu salah satu ihtimalat. Dalam bab ini, bab tentang yang barusan kita sebutkan, itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, an yakuna mukarraran ma qablahu, yang mana bisa terulang. Jadi bab ini adalah bab pengulangan dari bab sebelumnya, bab riya. Wa hadza ba'idun, tapi menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini ada jauh. Prasangka seperti ini jauh. Bab ini mengulang bab sebelumnya. Kenapa? Ba'idun an yaktuba al-muallif. Jadi sangat jauh kemungkinan bahwasanya muallif, si pengarang, si penulis di sini, ya, menulis tarjamataini mutatabi'ataini, yaitu menulis tulisan yang berurutan bersambung, tetapi ya dengan bab yang beda, cuman berurutan gitu. Nah, tapi maknanya sama. Artinya ihtimalnya ini yang sangat jauh, kemungkinannya sangat jauh. Kemudian yang kedua, an yakunal bab alladhi qablahu akhassu min hadzal bab.
Bab sebelumnya bab riya itu adalah bisa saja riya itu ya alladzi qablahu akhassu min hadzal bab. Jadi lebih khusus. Bab riya itu lebih khusus. Kalau ini bab yang menjadi yang umum li'annahu khasun fir riya. Jadi membahas tentang khusus tentang riya saja. Wa hadza a'ammu wa hadza muhtamal. Sedangkan pada malam yang judul hari ini yang dikatakan beliau menurut a'ammu, lebih umum, wa hadza muhtamal, tapi ini juga mungkin. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan ain yakuna hadzal bab nau'an mustaqillan 'anil babil ladzi qablahu. Bahwasanya bab ini adalah nau'an mustaqillan, yang berbeda ya, macam yang berpisah ya, 'anil babil ladzi qablahu, dengan bab sebelumnya bab riya. Wa hadza huwa zahir, inilah yang terlihat bagi beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Li'annal insan fil babis sabiq. Kenapa? Karena kalau kita kembali ke bab sebelumnya, manusia ya'malu riya'an yuridu, dia melakukan ibadah riya, yuridu an yamdaha fil ibadah, mendapatkan pujian dalam ibadah. Jadi riya itu melakukan ibadah dengan harapan mendapatkan pujian. Fayuqalu huwa 'abid, maka dia dikatakan sebagai ahli ibadah. Wala yuridun nafa' al-ma'adi, dan dia tidak menginginkan manfaat madi itu material, materialistik ya, materi. Dia tidak mengharapkan materi keduniaan. Yang dia harapkan orang riya itu, dia hanya berharap pujian. Kalau dipuji sudah senang dia, nggak perlu dikasih apa-apa, ya nggak perlu dikasih hadiah ini dan hadiah itu, tidak. Yang penting ada yang muji sudah senang. Itu orang yang dikatakan beribadah, melakukan ibadah dengan harapan mendapatkan pujian. Kemudian wa fi hadzal bab, sedangkan pada bab kali ini la yuridu an yamdaha bi ibadatihi, la yuridu an yumdaha fi ibadatihi. Jadi dia tidak ingin, dia melakukan ibadah tapi tidak ada keinginan untuk mendapatkan pujian. Wala yuridul mura'ah, begitu juga tidak mengharapkan kewibawaan. Bal ya'budullaha mukhlishan lahu, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Walakinnahu yuridu syai'an minad dunya, tetapi dia pingin ada bagian keduniaan. Kalmali, seperti harta, wal martabah, martabah itu martabat ya, posisi ya seperti itu, masya Allah. Wasihah fi nafsihi, kesehatan, dia tidak mengharapkan pujian. Nanti kita akan ketemu wa ahlahu wa waladahu wa ma asbaha dzalik. Begitu juga termasuk keduniaan keluarganya, anak-anaknya, dan selain daripada itu. Fahuwa yuridu bi'amalihi naf'an fid dunya. Jadi dia dalam beramal soleh itu ingin mendapatkan kemanfaatan di dunia. Ghafilan an tsawabil akhirah, tapi dia lupa tentang pahala di akhirat. Jadi tujuannya yang paling utama adalah mendapatkan keduniaan. Hanya ingin mengharapkan dunia, tidak ingin, lupa dengan ghafilan an tsawabil akhirah, lupa dengan pahala akhirat. Ini kalau kita kembali, kita bawa ke terdiri pada kami ya, sama dengan istilah guru ngaji. Guru ngaji ya, ini betul-betul ya, kita harus perhatikan baik-baik. Jangan mengatakan nanti guru ngaji, guru ngaji tidak usah digaji, harus ikhlas. Nanti kalau mati gurunya, ikhlasin juga anaknya kalau bodoh. Seperti apa kita menghadapi orang-orang seperti ini, guru agama dan sebagainya. Ini kan bukan hanya seperti itu, begitu juga ibadah kita yang kita lakukan. Ya. Semacam nanti ada orang yang ketika dia
kajian, semacam kajian seperti ini kan, kajian taklim seperti ini kan ibadah apa enggak? Ibadah. Biasanya kan ada tempat taklim yang menyiapkan makanan dan minuman. Ke Raudhah aja yuk. Jangan ada makan malam, nanti sana ada makan malam. Nah, seperti ini bagaimana? Ini kan sama juga, beramal dengan mengharapkan bagian di dunia. Seperti apa? Maka di sini beliau mengatakan, ya, amsilatun tubayyinu kaifiyata iradatil insani bi amalihi dunya. Tadi pola-pola tentang penggambaran manusia, ya, tentang keinginan manusia tentang amal dalam soleh, ya, beramal soleh mengharapkan bagian keduniaan. Beliau menggambarkan di sini, yang pertama an yuridul mal, ada manusia ketika dia melakukan sesuatu ibadah, dia menginginkan mal, harta. Kaman adzana liyakhudha ratibal muadzin, seperti seorang muazzin yang dia azan untuk mengambil rotib, gaji. Ini berat nih, masya Allah babnya, ya. Jadi dia azan ingin mendapatkan gaji, au hajj liyakhudal mal, atau dia melaksanakan haji mengharapkan dapat harta juga. Ada enggak orang berangkat haji dapat uang? Ada enggak? Apalagi yang jadi mutawif ya, yang nemeni orang haji, yang ngurus orang haji. Biasanya di Kemenak Bali ada 2 orang yang berangkat tiap tahunnya, yang akan menjadi, ya, kafilah di sana selama sekarang kan 45 hari haji dapat. Masya Allah, ini kan ngajet ngaper namanya istilahnya. Nah, kayak gitu. Ada yang dalam beramal soleh menginginkan harta. Enak kan gitu daftar itu ya. Yang kedua, an yurida al martabah, ada yang menginginkan martabat, posisi, kedudukan. Kaman ta'allama fi kulliyati liyakhudha syahada, seperti dia belajar di perkuliahan, di kampus mengharapkan ijazah. Ya, fatartafi'a martabatahu, dengan mengharapkan martabatnya naik. Ini kan terjadi pada kita juga. Kita punya anak-anak sekolah. Anak-anak kita sekolah. Ada yang di SD biasa, ada yang SD negeri, ada yang sekolah swasta, ijazah SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Ini makanya saya katakan bab ini kita akan mempraktekkannya, melaluinya semua kita. Ya, sekolah termasuk ibadah apa tidak? Sekolah ibadah apa tidak? Ibadah, belajar. Kemudian yang ketiga, an yurida daf'al adha wal amrad wal afat anhu. Ada yang menginginkan untuk jangan sampai mendapatkan siksaan, sakit, atau afat, kesengsaraan. Ini biasanya anak pondok. Kalau tidak mau sholat, dipukul sama kayu. Ibadah seperti ini bagaimana? Ini kan biasa, apalagi orang yang belum terbiasa bangun subuh, belum terbiasa sholat subuh berjamaah di masjid awal-awal. Ya, Masya Allah, saya ingat dulu ketika masuk pesantren, ya Allah, rasanya beda dari swasta yang tidak pernah sholat dan sebagainya. Bahkan Jumatan ndak ini, waliyadzubillah, masuk pesantren keadaannya berbeda. Sholat harus dilaksanakan. Maka dulu ingat ustadznya itu, Masya Allah, kalau ndak sholat subuh dia bawa kayu naik. Bawa kayu, nanti ya sudah, tinggal dia yang bangun terlambat tinggal nyepetin, cepet. Beberapa hari, berapa minggu berlalu seperti ini di awal-awal, Masya Allah. Akhirnya apa? Nanti di beberapa minggu berikutnya suara motornya aja didengerin, greng, samrag semuanya, ber.
Tapi kalau pas hari libur, pas tidak ada, semuanya Masya Allah, merdeka rasanya. Nah, tapi dalam kondisi hari-hari biasa, aktif dan sebagainya, ini seperti apa ibadah seperti ini? Ya, kemudian bagaimana lagi? Ya, kaman ta'budullah ta'budulillah, sebagaimana ada orang yang dia menyembah Allah kayyajzihillah bihadha fid dunya, supaya Allah Subhanahu wa taala membalas di dunia bimahabbatil khulq lahu, dengan mendapatkan kecintaan orang lain, wadaf'us su, dan menolak keburukannya, anhu wa ma asbaha dzalika, dan selainnya. Yang keempat, an yata'abbad lillahi yuri, ya bahwasanya dia beribadah kepada Allah, yuridu sarafa wujuhan nas ilaih, dia mengharapkan wajah-wajah orang lain itu diselewengkan kepada siapa? Kepada dirinya, ilaihi bil mahabbah wa takdir, ya, dengan penuh kecintaan dan takdir, predikat. Ini banyak model seperti ini, ya, model seperti ini. Banyak manusia bermacam-macam dalam hal ibadah, modelnya seperti ini banyak. Sehingga bagaimana sekarang kita, wa hunaka amsilatun katsirah, banyak sekali permisalan yang lain. Sekarang kita lihat tanbih, fa in qila, jika dikatakan hal yadkhulu fihi yata'allamuna, apakah termasuk orang yang belajar fil kulliyah, dalam fakultas, au ghairiha, atau selainnya, sekolah-sekolah yang lain, yuriduna syahadah, dia menginginkan lembaran ijazah, au martabah, atau dia menginginkan martabat, posisi bita'allumihim, ketika belajar ilmu tersebut. Maka beliau hanya mengatakan fanaqulu lahum, kami katakan kepada mereka, yang pertama, la tuqsidu bidzalika al-martabah ad-dunyawiyah. Ingat, dalam perkara ibadah jangan sampai dimaksudkan, ya, dijadikan tujuan utama untuk mendapatkan martabat dunia, posisi dunia. Maka hilangkan sekarang. Kita ajarkan anak-anak kita belajar agama dan sebagainya. Coba sekarang dimulai mindsetnya diulang, ya, kalau masih ada yang seperti itu. Jadi jangan mengatakan kepada anak, kamu nanti sekolahnya di Madinah ya, bagus sana, nanti dari Madinah jadi ustadz, kalau udah jadi ustadz gampang nyari uang. Ini kan sudah mindset anak tuh sudah dibentuk untuk seperti itu. Ya, dibentuk seperti itu dengan harapan ujung-ujungnya adalah dunia lagi, uang lagi. Ya. Maka di sini beliau mengatakan jangan sampai dimaksudkan, ditujukan menjadi tujuan utama ketika dia belajar mengharapkan posisi di dunia. Bal ittakhadhu hadhihi syahadat, jadikan lembaran ijazah ini wasilatan lil amal, sebagai wasilah. Wasilah itu artinya perantara, jembatan, untuk menjembatani lil amal fil huquqin nafi'ah lil khalqi, untuk menjembati apa? Beramal dalam hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau saya belajar di sini, saya belajar di pondok pesantren ini dengan harapan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi orang lain. Begitu juga belajar di Madinah dan sebagainya, belajar di Mekah, belajar di Mesir dan sebagainya. Ya, dengan harapan seperti itu. Li'annal a'mal fil waqtil hadir, dan kita tidak memungkiri, ya, bahwasanya di dalam Islam tidak memungkiri apa yang terjadi saat ini. Apa itu? Bahwasanya karena seluruh pekerjaan hari ini, ya, seluruh amalan, ya, pada zaman kita ini apa? Mabniyatun 'ala syahadat. Semuanya dibutuhkan ijazah. Betul apa tidak? Hampir seluruhnya. Kita mau sekolah saja,
Mau sekolah di Madinah, di Mekkah, di Mesir, kalau mau kuliah di sana pasti dimintain ijazah. Kalau enggak punya ijazah SMA, enggak mungkin bisa. Apalagi peraturan sekarang mau masuk, ya. Bahkan di Jamiatil Imam saja peraturannya minimal angkanya 8,75. Harus nilai rapotnya seluruhnya 87,5. Masuk syariah di bawah 90 enggak boleh. Butuh. Memang zaman ini saat ini mau tidak mau. Ya. Bahkan ada orang masuk Islam butuh ijazah, butuh syahadatul iqrar. Kenapa butuh lembaran ini? Sebagai nanti, sebagai bukti bahwasanya dia adalah seorang muslim. Dan bukti muslim ini nanti kebutuhannya adalah, ya mungkin bagi kita tidak perlu yang begitu-begitu. Mungkin yang pernah terjadi kemarin, ya, yang meninggal kemarin, dia sudah syahadat, cuman belum ada sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah Islam, tapi KTP-nya masih mau di akhirnya waktu meninggal. Apa yang terjadi? Ayo, yang katanya mengatakan tadi tidak butuh sama lembaran, akhirnya apa? Waktu kemarin kalah kita. Kalau tidak salah dikremasi apa namanya yang Kristen itu? Apa yang Kristennya? Ya kremasi. Jadi kremasi. Terus bagaimana? Bagaimana hukum menguburkan orang Islam? Apa hukumnya? Fardu kifayah. Kalau tidak melakukan, cuman undang-undang kita ada aturannya. Tidak bisa, bukti tidak ada. Dia memang betul secara kita saksi memperhatikan, oh dia muslim. Tapi nanti kalau dibawa ke pengadilan, kalah kita. Ini membuktikan bahwasanya bukan berarti ada orang Islam ketika dia bersyahadat dan sebagainya, oh dia butuh lembaran. Kita kasih dia lembaran, ini sebagai pegangan, ini sebagai nanti ketika terjadi apa-apa. Bahkan nanti kalau dia menikah ke KUA pasti nanya, di mana kamu masuk Islam? Buktinya mana? Apalagi orang laki-laki kalau dia masuk Islam. Kita kan tidak sembarangan ngelihat KTP-nya, umpama non muslim, lihat KTP-nya non muslim, orang laki mau menikah dengan anak kita. Kita bisa tidak percaya begitu? Tidak perlu yang begitu-begitu. Nanti baru sudah terjadi baru nganga kita. Nah ini maksudnya seperti ini, ya. Jadi ibadah itu bahwasanya bal ittaqadu hadhihi syahadah. Jadikan lembaran ijazah ini sebagai jembatan. Dan bahkan kita tidak memungkiri bahwasanya kenapa hampir seluruh amalan pada saat ini, seluruh muamalah persosialan saat ini butuh dengan yang namanya ijazah. Mau masuk kantor, mau masuk jadi PNS, kira-kira yang tidak sekolah bisa tidak menjadi PNS? Ya secara inilah, ya. Kalau lewat belakang mungkin, kalau ada pintu belakang. Tapi secara akal bahwasanya ya seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya, wan nasu la yastati'una al-wusul ila manfa'atil khalqi illa bihadhil wasilah. Bahwasanya ya, dan manusia dan orang-orang itu tidak bisa mendapatkan manfaat orang lain kecuali dengan perantara seperti ini. Wa bidzalika takunan niyyah salimah. Maka luruskan niat. Tetap belajar, silahkan kuliah, ya, dan sebagainya silahkan. Dan untuk mencari ijazah karena memang saat ini memang betul-betul sangat dibutuhkan.
Lembaran-lembaran ijazah itu tetap dibutuhkan untuk saat ini. Kemudian yang kedua, annaman aradal ilma, beliau mengatakan barang siapa yang menginginkan ilmu lidzatihi, murni, dia masuk kuliah, ya, masuk kuliah formal namanya yang dapat ijazah, dia masuk sekolah yang formal, aradal ilma lidzatihi, tapi dia hanya ingin betul-betul ilmunya. Kan ada orang tipe seperti ini. Betul-betul dia mengharapkan ilmu tersebut qad la yajidu illa fil kulliyat. Yang mana ilmu ini tidak bisa dia dapatkan kecuali di sekolah tersebut. Kecuali di kuliah tersebut. Ya. Fayadkhulul kulliyah aw nahwa li hadzal gharad. Maka dia masuk ke perkuliahan tersebut dengan tujuan seperti itu. Artinya dia belajar. Kenapa dia belajar di sana? Kenapa di perkuliahan? Oh, di sana ada syekh ini, ada ustadz ini. Ilmunya sangat bermanfaat. Ilmunya yang saya butuhkan. Kalau untuk lembaran itu saya artinya tidak terlalu membutuhkan. Ada orang yang tipenya seperti itu. Tidak peduli dengan ijazah. Ada. Ya, wa amma binisbah lil martabah fa innaha la tuhimmu. Sedangkan untuk posisi tentang kedudukan, dia tidak terlalu mementingkannya. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan annal insan. Ingat, ini dia. Ketika seorang manusia idza arada bi amalihi, ketika dia beramal menginginkan husnayaini, bukan husnaya ini karena nama orang perempuan nih, husnaya ini dua kebaikan, husnad dunya wa husnal akhirah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi dia beramal ibadah mengharapkan dua, kebaikan dunia dan akhirat. Fala syai'a alaih. Ingat, ini tidak apa-apa. Mengharapkan kedua-duanya. Ingat, ini ibadah, apalagi muamalah. Ya, ini ibadah, apalagi muamalah. Yang menjadi permasalahan adalah ketika dia beramal ibadah tujuannya hanya dunia saja. Dia lupa tentang pahala akhirat. Ini yang salah. Tetapi ketika dia menginginkan kedua-duanya, disinilah Allah Ta'ala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kan Allah sendiri yang mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar, wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rizki. Rizki itu dunia apa tidak? Dunia. Allah sendiri yang mengatakan, barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, maka faraghubuhu fit taqwa, maka dan keinginannya adalah ketakwaan bi dzikril makhraj min kulli dayqi war rizq min haitsu la yahtasib. Jadi dia melakukan takwa itu supaya Allah memberikan jalan keluar, supaya Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ketakwaan ini ditempelkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata rizki dengan keduniaan, artinya dua-duanya didapat. Jika kita melihat dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, Allah Ta'ala mengatakan laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian an tabtagu, ketika kalian mencari fadlan min rabbikum. Fadlan itu keutamaan, tapi dalam tafsir dikatakan rizki. Kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini adalah berkenaan dengan haji, tentang permasalahan haji. Nah, dalam ayat ini bahwasanya saat itu pernah ada yang datang ke Abdullah bin Umar.
Jadi kebiasaan orang-orang dulu, Masya Allah, di musim haji mereka sambil jualan, nyari faedah juga musim haji. Maka dia bertanya, ya dia artinya kan sambil ibadah, nanti artinya sambil jualan kan ya. Hukum ekonomi kan mengatakan di mana ada orang ramai di sana ada peluang. Kan gitu ya, kalau bahasa ekonomi ada ramai pokoknya peluang. Makanya kalau kita Masya Allah seneng dagang tuh di mana ada tempat ramai sana dia masuk. Makanya ada orang-orang tajen sana dia masuk. Ya kan begitu, rata-rata begitu ya, di mana ada orang ramai sana dia masuk. Bahkan orang kawinan pun dia masuk ke gedung itu jualan. Dia tahu, oh kalau kundangan nih bapak-bapak pasti ngajak anaknya, ada dagang balon, ada dagang mainan, saya ruwet juga ini. Nah di sana ada peluang sehingga ramai, orang haji ramai. Makanya zaman apalagi zaman kita sekarang, haji itu bisa sekali haji berapa juta? 4 juta berkumpul. Bayangkan 4 juta orang berkumpul. Kalau kita jualan di sana kan Masya Allah, jualan nasi kuning, kita duduk begini. Jualan. Nah di sana sehingga orang-orang terdahulu begitu. Mereka sambil haji itu sambil jualan. Bahkan dikatakan kami saling sewa menyewa dalam proses musim haji. Maka dia mengatakan apa? Wahai Ibnu Umar, fahallana min hajj. Apakah kita mendapatkan pahala haji? Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Alaisa alasta, apa namanya? Bukankah kamu tatufuna? Bukankah kamu melakukan tawaf? Ini haji kan dia melaksanakan haji juga. Bukankah kamu melakukan tawaf? Bukankah kamu melakukan sa'i baina Safa wal Marwah? Bukankah kamu melakukan wukuf di Arafah? Bukankah kamu melakukan jamarat? Bukankah kamu melakukan apa namanya? Tahallul. Maka dia menjawab, qultu bala, iya, aku melakukan itu semua. Maka dikatakan bahwasanya pertanyaan ini, Ibnu Umar mengatakan, pertanyaan ini pernah ditanyakan dulu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam persis dengan apa yang kamu katakan. Tidak dijawab sama Rasul, maka turunlah ayat ini. Laisa alaikum junahun antabtagu, tidak ada dosa bagimu. Tidak ada, maksudnya ayat ini kamu boleh beribadah sambil jualan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, antum hujjaj, kalian melaksanakan haji. Dua-duanya dapat. Masya Allah. Besok bisa ada berarti ini kan. Faedah nih. Iya, besok kalau umroh bawa koper banyak-banyak dah. Ya. Boleh sambil haji, artinya ibadah boleh sambil berarti nanti kita bisa kembalikan, kita bisa kembalikan ayat ini nanti. Berarti kalau ada kajian, di kajian itu ada makanannya, ada minumannya, kita bisa ada. Kalau hanya menjadi tujuan makanan minuman saja, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ya. Jadi ya sudah, tidak nyari ilmu pokoknya. Kalau ada yukulan baru datang. Kalau tidak ada makannya, sing teke. Nah ini berarti sehingga ketika seseorang melakukan ibadah dengan mengharapkan kedua-duanya husnayaini, dua kebaikan, maka fala syai'a alaih, artinya boleh, tidak apa-apa. Saya mau ke Sudirman sholat, di sana juga sambil rame juga kayaknya.
Tapi yang penting jangan jualan dalam masjid. Bawa dagangan ke masjid, promo di sana. Ini tidak boleh, di luar. Ya, silahkan. Yang penting kalau diizinkan silahkan. Ya, Allahu a'lam. Fa in qila, jika dikatakan man arada bi amalihi dunya, yaitu barang siapa yang beramal dan mengharapkan keduniaan, kaifa yuqalu innahu mukhlis. Bagaimana kok bisa dikatakan dia mukhlis? Kenapa dia dikatakan ikhlas? Ma'annahu aradal mal, padahal dia menginginkan harta. Masalah, maka beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan ujib, saya menjawab. Beliau sendiri yang menjawab. Ya, innahu akhlasul ibadah. Sesungguhnya dia sudah memurnikan ibadahnya, walam yurid biha al khalqa itlaqa, dan dia tidak menginginkan keduniaan. Falam yuksidu mura'atan nas wa madhihim, dan dia tidak menginginkan pandangan manusia, tidak menginginkan kewibawaan. Bal qasada amran madiyan, yang dia inginkan adalah memang secara materi saja. Ya, fa ikhlasu laisa kamilan, tetapi di sini memang keikhlasannya tidak sempurna. Keikhlasannya tidak sempurna, li'anna fihi syirkan, karena di dalamnya masih ada kesyirikan. Ya, walakin laisa kasyirkir riya, tetapi tidak sama seperti syirik yang dilakukan terhadap orang yang melakukan riya. Yuridu an yamdaha bitaqarrub ilallah, jadi dia menginginkan dipuji, ya, ketika melakukan taqarrub ilallah. Wa hadza lam yurid madhan nas bidzalika, tetapi orang yang tadi itu tidak menginginkan dipuji, bal arada syai'an dani'an ghairahu, tetapi dia menginginkan hal dunia yang lainnya. Wala mani', maka tidak ada halangan an yad'ul insan, artinya tidak apa-apa seseorang berdoa fi sholatihi, di dalam sholatnya, wa yatlubu an yarzuqahullahu al-mal, dia meminta di dalam sholatnya kepada Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan rizki harta. Walakin la yusalli min ajli hadza syai', tetapi janganlah dia sholat untuk hanya seperti itu. Dia melakukan sholat tujuannya supaya diberikan rizki itu saja. Yang ini yang dikatakan dia lupa terhadap pahala akhirat. Kalau tidak butuh sama itu berarti tidak sholat. Ya, fahadhihi martabatun dani'ah. Ini adalah sebuah martabah, kedudukan yang sangat-sangat hina, dani'ah. Ya, dani'ah, dunia itu paling bawah. Makanya dinamakan dana ya deni, yang artinya bawah. Amma talabul khair, adapun dia menginginkan kebaikan fid dunya, di dalam dunia, bi asbabihi ad-dunyawiyah, ya, yaitu dengan melakukan keduniaan, kal bai' wasyira, jual beli. Dia melakukan jual beli, ingin mendapatkan keuntungan dunia. Begitu juga dia bertani, ingin mendapatkan keuntungan dunia. Fahada syai' fih, ini tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa mencari keuntungan dalam bermuamalah. Ya, akad seperti ini, berjual beli, silahkan. Karena itu boleh, silahkan mencari untung, silahkan, dan tidak dipatok. Orang boleh mencari untung 2 kali lipat, boleh. Dia beli barang seumpama 100.000, dia jual 200.000, boleh, boleh. Tidak ada larangan dalam Islam. Dia beli 100.000, jual 5 juta, boleh, boleh. Faedah itu. Kalau ada pembeli yang lebih daripada itu, saya siap. Ya, 100.000, apalagi harga tanah dulu yang dulu dia beli 100.000, masa mau dijual zolim? Kalau lebih-lebih tidak boleh, harus 100.000. Masya Allah, kalau 100.000 dia jual 1 are, saya siap cari juga. Sehingga apa? Tidak ada, ya, dalam syariat tidak ada yang membatasi tentang keuntungan.
Sehingga keuntungan termasuk bagian dari dunia. Artinya apa? Melakukan pekerjaan dunia dengan mengharapkan dunia berarti tidak apa-apa. Jadi orang kayak melakukan bengkel, apalagi pekerjaan yang istilahnya kayak tidak bersinggungan dengan ibadah. Yang menjadi susah itu kayak sekarang guru ngaji, apalagi guru agama, semacam sekarang kita saat ini, ya dai, ini agak berat. Makanya Kemenak itu logonya apa? Di bawah logonya itu apa? Ikhlas beramal. Kementerian Agama. Masya Allah. Ini kalau udah bersinggungan dengan agama, ini agak berat. Kalau yang umum enak ini. Yang sudah kalau agama, Masya Allah, luar biasa. Guru ngaji kalau narib, keluar dalilnya semua. Bayar SPP ngaret. Ya, tapi sekarang kalau saya tanya, kira-kira guru ngaji sama guru matematika mana lebih besar gajinya? Ayo. SPP guru ya, SPP ngaji sama SPP masuk semacam privat sekarang itu, bahasa Inggris, matematika. Mana lebih besar? Inilah kita saat ini. Gambaran kita saat ini. Giliran sama guru ngaji bilang, ikhlas Ustaz, jangan narif. Giliran sama guru matematika, berapa SPP? Sekian. Oh iya Pak, Masya Allah, polos sekali. Giliran guru ngaji, subhanallah. Makanya ada berapa TPQ hancur, lebur. Saya dapat cerita kemarin, Masya Allah, ini cerita. Jadi ada suatu TPQ yang sebenarnya yang mengusahakan kan artinya pihak masjid. Pihak masjid yang mengusahakan supaya ada kesejahteraan bagi guru ngajinya. Punya murid 25 orang. Muridnya 25. Gurunya cuma 2. Akhirnya dirubah sistemnya, SPP mau dirubah, dikasih pilihan semua. 15.000, 25.000, 50.000 dan seterusnya. Selebihnya silahkan nulis sendiri. Dengan harapan wali semuanya menulis 50.000 atau ke atas. Ternyata subhanallah kompak semuanya 15.000 kali 25 berapa itu? 370, 400-an. Gaji gurunya 2 orang 200.000. Pertemuannya Senin sampai Sabtu, ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Oh, 200.000 sehari berarti minta anaknya biar bisa pinter ngaji, Masya Allah. Anaknya biar 30 juz. Persyaratannya besaran sama, Masya Allah ya. Ya inilah, makanya banyak TPQ yang udah ngambang sudah. Yang akhirnya mohon maaf, kalau saya kan bukan guru ngaji, alhamdulillah. Enggak seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Tapi Masya Allah kita di Ar-Raudhah, saya cuma lihatnya di Ar-Raudhah, Masya Allah, saya lihat guru-gurunya sangat-sangat ikhlas, Masya Allah, luar biasa. Saya mohon jamaah semua mendoakan, mudah-mudahan tempat kita ini, Masya Allah, artinya pendidikan yang kita lakukan terhadap anak-anak, Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi tempat center, ya, menjadi tempat yang utama dalam pendidikan kaum muslimin, terutama anak-anaknya. Amin. Ya, ini insya Allah yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, yang insya Allah nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Masih ada 1 menit, 2 menit, silahkan ada pertanyaan. Ya, boleh.
dengan mengharapkan dua-duanya. Yang pertama harapkan, artinya yang pertama itu ibadah, yang kedua dengan mengharapkan seperti itu. Kenapa Rasulullah SAW sampaikan seperti itu? Kan gitu. Siapa yang menginginkan umurnya dipanjangkan, gitu, diberikan keberkahan, kemudian diluaskan rizkinya, maka jalin silaturahmi. Artinya ada kebagian keduniaan. Cuman jangan sampai yang menjadi tujuan utama adalah keduniaan ini. Gimana kalau yang ngadain doa bersama mau ujian sekolah itu boleh nggak? Ujian sekolah, doa bersama seperti Ngadain ujian kita doa bersama di sekolahan. Kita kan mau menghadapi ujian sekolah tanah. doa sendiri-sendiri aja lah. Ya. Allahu alam, doa sendiri-sendiri aja. Istighosah. Oh, Allahu alam. Cukup ya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.